loh, warga negara asing Cina bikin pertambangan ilegal biji emas di Kalimantan. Mantep nggak tuh? Warga negara asing Cina baru diberi pekerjaan untuk mengerjakan proyek APBN aja, itu bisa nyolong bikin pertambangan emas ilegal di Kalimantan. Dan boncosnya, Pak Luhut Bin Sarpanjaitan sekaligus pemerintah itu bikin program baru lagi, yaitu akan memberikan lahan seluas 1 juta hektar kepada Cina untuk dikembangkan di bidang pertanian. Hancur. Baru diberi pekerjaan untuk mengerjakan proyek aja, warga negara Cina itu ada yang bikin pertambangan ilegal. Apalagi kalau diberi lahan seluas 1 juta hektar. Bayangkan, bayangkan aja. Akan ada berapa banyak lagi warga negara Cina bikin pertambangan ilegal di lahan yang diberikan pemerintah seluas 1 juta hektar itu. Dengan kejadian ini bukan akhir ya. Kalau sudah ditangkap, ini bukan akhir. Ini bisa disebut adalah awal. Kenapa? Karena kalau ada biji emas yang sudah ditambang, udah pasti akan ada biji emas lain yang akan ditambang secara ilegal. Karena lahannya diberikan secara sah oleh pemerintah kepada pemerintahan Cina. Cocok nggak tuh? Pemerintah lebih memilih bergandengan dengan Cina untuk mengembangkan 1 juta hektar lahan di Kalimantan untuk kepentingan pertanian. Pemerintah lebih memilih dalam tanda kutip mengimpor petani dari Cina daripada memberdayakan petani lokal. Seharusnya kalau emang niatnya dari awal itu pengen swasembada pangan, bukankah seharusnya pemerintah itu lebih memberdayakan petani lokal? Kalau emang petani lokal kita itu skillnya dianggap tidak sesukses petani Cina, bukankah pemerintah harusnya memfasilitasi petani lokal untuk naik taraf, naik skill, agar sama suksesnya dengan Cina? Tapi ini enggak. Pemerintah malah lebih memilih impor petani dari Cina. Padahal warga Kalimantan itu masih banyak petani yang tidak punya kebun atau sawah untuk digarap. Ini malah pemerintah lebih jor-joran memberikan luas lahan 1 juta hektar kepada Cina untuk diolah daripada memberikan lahan kepada rakyatnya sendiri. Dan anehnya, dari 1 juta hektar lahan, pemerintah hanya meminta jatah atau hasil pertanian itu sebesar 4-5 ton saja. Kocak nggak tuh? Padahal normalnya 4-5 ton hasil pertanian itu biasanya bisa didapat dari luas lahan 1 atau 2 hektar. Ini lucunya, dari luas lahan yang diberikan kepada Cina, pemerintah hanya minta jatah 4-5 ton saja, setara dengan 2 hektar lahan. Nah terus ibaratnya, kalau pemerintah memberikan lahan secara bertahap kepada Cina, mulai dari 100 hektar, 200 hektar, sampai total 1 juta hektar, masa iya dari per 100 hektar, negara hanya menerima hasil pertanian setara dengan 2 hektar saja? Nah terus hasil dari 98 hektar semuanya dikirim ke Cina begitu. Pemerintah ikhlas mayoritas hasil pertanian dikirim ke Cina begitu. Hanya karena Cina menjadi mitra pengembangan lahan di Kalimantan. Ini kan lebih nggak masuk akal lagi. Katanya pengembangan lahan di Kalimantan ini untuk swasembada pangan agar tidak impor terlalu banyak. Tapi dari luas lahan tersebut mayoritasnya semuanya dikirim ke Cina. Nah terus swasembadanya dari mana? Kalau mayoritas dari hasil pengembangan lahan di Kalimantan mayoritasnya Cina yang menikmati, terus Indonesia swasembada pangannya dari mana? Hah? Pemerintah selama ini kepada rakyat itu selalu perhitungan, pelit banget. Tapi kalau kepada asing, jor-joran. People are concerned, your critics are concerned, you may clamp down on democracy. Ini loh Pak, dear Bapak Prabowo yang saya hormati, Bapak ini kan udah ikut kontestasi Pilpres selama 4 kali gitu. Dan baru kali ini Bapak menang. Selama 2 kali berturut-turut sebelum Pilpres ini, Bapak kalah dan Bapak nggak pernah menerima kekalahan sampai Bapak menggerakkan massa, sampai banyak pendukung Bapak itu yang kena luka tembak, bahkan ada yang meninggal, bahkan Bapak menggerakkan pendukung Bapak untuk melakukan demo secara anarkis. Dan tahun ini Bapak menang dengan cara menggandeng anak presiden, sehingga Bapaknya sendiri sebagai presiden itu menggerakkan aparatur negara, bahkan menggerakkan Mahkamah Konstitusi. Dan udah dijelaskan kalau Wapres yang Bapak angkat ini belum mencapai usia yang udah ditetapkan sama konstitusi, tapi dipaksakan masuk dengan bantuan orang tuanya sebagai presiden. Ya, dunia luar itu pada udah tahu kalau di Indonesia ini Wapresnya hasil dari nepotisme, dan itu ditanyakan di sidang PBB. Maksudnya melemahkan demokrasi gini Pak, jadi Bapak itu 4 kali berturut-turut ikut Pilpres, jadi kayak kesannya nggak ngasih orang lain buat ikutan kontestasi ini, seakan-akan Bapak ini harus selalu ikutan kontes. Terus yang kedua, Bapak ini memasukkan Wapres Bapak yang nggak masuk konstitusi sebagai Wapres.
Dan jalannya untuk mencapai kemenangan, ini Bapak dibantuin sama bapaknya Wapres yang Bapak angkat buat bagi-bagi bansos dan buat menggiring opini ke masyarakat buat milih Bapak. Itu sama aja Bapak melemahkan demokrasi, dan itu jelas. Setelah Pilpres ini ada rumor kalau dari antek-anteknya Bapak mengajukan agar investigasi penyiaran itu dilarang. Sama aja Bapak membungkam demokrasi, dan itu fakta di lapangan. Saya nggak tahu nih, saya ini lihat Bapak dari Dialog Kadin, debat pertama, debat kedua, debat ketiga, dan debat-debat yang lain gitu ya. Bapak ini kalau saya lihat-lihat, kalau ditanya orang, itu Bapak itu selalu jawabannya tuh kemana-mana gitu loh Pak. Tolong deh, maksudnya Bapak ini sebagai kepala negara terpilih, Bapak harusnya bisa lebih bijaksana dan jangan terlalu emosian. Walaupun pandangan saya kosong, yang penting isi kepala saya nggak kosong. Udah mah kosong, sekalinya ada isi cuma makan dan bansos. Hai, Miss Julie. saya akan mengulas tentang program-program 02 yang bakal tidak terrelaksasi, seperti makan siang gratis. Itu pasti tidak akan terjadi. Ini pasti. infonya sudah A1 nih, ya kan? Tentang kenaikan gaji guru, Anggarannya dari tidak akan mana? terjadi. Ini faktanya di situ. Makanya para kaum guru yang kemarin teriak-teriak, siap-siap lu kecewa. Makanya tuh banyak sih oknum-oknum guru ini sudah ngomongin sama kaum anak muda, ya kan? Kaum anak muda yang pemilih pertama itu sudah, mereka udah berbondong-bondong nih, ya kan? Ayo pilih 02, ayo pilih 02, biar gaji mereka naik. Padahal kenyataannya cuma janji-janji palsu. Wow, bagaimana nih kaum guru? Anda ini berpendidikan, ya kan? Anda ini orang yang berpikir, ya kan? Kalau program-program itu tidak mungkin akan terjadi. Karena apa? Anggarannya tuh melebihi budget. Harus dipahamin itu. Anda kaum pendidik tapi tidak paham. Gimana sih? Gimana sih? Ya kan? Ya kan? Anda lebih mementingkan gaji Anda daripada pendidikan gratis buat anak murid Anda. Egois boleh, tapi jangan bikin bodoh murid Anda dong. Salam waras. Salam waras juga. Ya, terkait dengan apa yang menjadi program Prabowo Gibran ini, makan siang gratis untuk anak-anak sekolah maupun kenaikan gaji untuk guru-guru di setiap bulannya naik 2 juta, saya kira tidak akan pernah terrealisasikan, mengingat bahwa anggaran tidak mungkin mencukupi. Pembangunan IKN saja pemerintah harus putar otak bagaimana agar bisa merampungkan dengan budget yang begitu besar. Nah, sekarang kan sibuk-sibuknya bagaimana agar bisa mendapatkan investor dari luar negeri agar bisa membiayai pembangunan IKN, karena kalau hanya bergantung pada pajak maka negara betul-betul akan hancur. Nah, sangat respect apa yang menjadi statement ibu yang ada di video awal tadi. Saya kira sangat cerdas dan juga bisa menyadarkan kita bahwa betapa bobroknya pemerintahan saat ini betul-betul ingin membuat rakyat Indonesia melarat, seolah-olah negara ini adalah lumbung mata pencaharian buat negara Cina. Kita lihat sendiri faktanya seperti apa yang diterangkan oleh ibu tadi, sangat jelas. Apalagi program yang terbaru dari Luhut Panjaitan ini yang ingin memberikan 1 juta hektar lahan terhadap Cina untuk dikelola dengan alasan bekerja sama, mendatangkan pekerja-pekerja atau petani dari Cina, dan hasilnya petani lokal kita jadinya melarat. Saya kira negeri kita betul-betul akan dibuat hancur oleh para gerombolan-gerombolan yang haus kekuasaan ini, Jokowi
Prabowo dan antek-anteknya yang lain. Kita sebagai rakyat disuruh menikmati penderitaan atas apa yang mereka lakukan dan disuruh menjadi penonton, setelah itu membayar pajak untuk kehidupan mewah mereka, untuk memperkaya keluarga-keluarga mereka. Itu tugas kita sebagai rakyat Indonesia. Baiklah, saya kira hanya itu. Intinya jangan pernah berhenti bersuara demi sebuah kebenaran, demi sebuah keadilan. Kita harus membungkam kezaliman yang dilakukan oleh para rezim yang hanya berpikir persoalan kekuasaan dan juga kekayaan untuk dirinya dan menyengsarakan rakyat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.